video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh. Fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Kemudian adapun fungsi dari sistem pertahanan tubuh, yang pertama mempertahankan tubuh dari patogen invasif dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. Kemudian mekanisme sistem pertahanan tubuh, yang pertama ada pertahanan non-spesifik, itu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, menyekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Ini merupakan pertahanan fisik. Kemudian ada cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia ini membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Kemudian pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisosim. Ini pertahanan kimiawi. Kemudian pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya dan hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetensi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Kemudian yang kedua itu ada fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Kemudian untuk proses fagositosis itu yang pertama ada pengenalan mikrobia atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Kemudian ada pergerakan. Setelah suatu partikel mikrobia dikenali, sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, mikrobia atau partikel asing mengeluarkan zat yang dapat memikat sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Kemudian yang ketiga itu ada perlekatan. Setelah sel fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Kemudian yang keempat ada penelanan. Ketika partikel asing telah berikatan dengan reseptor di membran plasma sel fagosit, membran plasma sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut dengan fagosom. Kemudian yang kelima, pencernaan. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan peroksidase berfusi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Enzim-enzim tersebut mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Setelah infeksi tertanggulangi, beberapa neutrofil dan sel fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati, serta sel-sel tubuh yang rusak selanjutnya akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah merupakan indikator bahwa infeksi telah sembuh. Kemudian yang keenam ada pengeluaran atau produksi
sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Kemudian ada respon peradangan atau inflamasi, merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi. Yang pertama, jaringan mengalami luka. Adanya kerusakan jaringan mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit mengeluarkan histamin dan prostaglandin. Kemudian yang kedua, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit yaitu neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga, sel-sel fagosit kemudian memakan patogen. Inflamasi berfungsi mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan. Reaksi tersebut juga berfungsi sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih melakukan fagositosis terhadap mikrobia yang menginfeksi tubuh. Kemudian yang keempat itu ada zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Ya, bisa kalian lihat di gambarnya. Mekanisme penghancuran bakteri oleh protein komplement itu dapat dilihat dari pertama itu virus akan menginfeksi, kedua ada gen interferon virus masuk ke inti sel, baru molekul interferon masuk ke sel lain sebagai benda asing. Kemudian interferon menstimulasi sel menyusun protein antivirus. Setelah itu protein antivirus memblokir reproduksi virus. Kemudian untuk pertahanan spesifik atau adaptif, yang pertama itu ada komponen respon imunitas spesifik. Antigen, zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Komponen respon imunitas spesifik yang pertama dilihat itu pada gambar, antibodi A akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Gambar yang keterangan kedua, antibodi B yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Kemudian antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Kemudian antibodi protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Iya, kemudian kita lanjut. Iya. Merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin yang terdiri atas 5 kelas. IgA melawan mikroorganisme banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Kemudian IgD membantu memicu respon imunitas jumlah sedikit. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. IgG jumlah paling banyak sekitar 80%, jumlahnya akan lebih besar setelah pajanan pertama. IgM antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah. Kemudian untuk yang interaksi antibodi dan antigen.
Netralisasi terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Kemudian aglutinasi atau penggumpalan terjadi jika antigen berupa materi partikel. Kemudian yang ketiga ada presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Yang keempat ada fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement kurang lebih protein serum oleh antibodi. Kemudian kita lanjut untuk imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif alami jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus, sedangkan imunisasi aktif buatan merupakan hasil vaksinasi. Imunisasi pasif yaitu ada yang alami dan buatan. Yang alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat IG imunoglobulin G ibu masuk ke plasenta. Kemudian imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Kemudian sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas ada sel B atau limfosit B. Berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Kemudian sel B dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada sel B plasma berfungsi membentuk antibodi, sel B pengingat berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terkena infeksi kedua. Sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Kemudian ada sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T juga ikut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Sel T pembunuh berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T supresor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Kemudian makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Kemudian yang keempat ada sel pembunuh alami, yaitu adalah sekelompok limfosit non T dan non B yang bersifat sitotoksik. Dan kita akan bahas mengenai mekanisme respon imunitas humoral yang diperantarai oleh antibodi. Antigen masuk ke tubuh akan dibawa oleh limfosit B, kemudian aktivasi limfosit B menyebabkan proliferasi dan menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi, selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Kompleks antigen antibodi menginaktifkan antigen. Kemudian tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Kemudian mekanisme respon imunitas seluler diperantarai oleh sel. Yang ekstraseluler, antigen misalnya bakteri ditelan makrofag yang mengandung fragmen protein peptida dari antigen tersebut. Makrofag membentuk molekul MCH kelas 2. MCH kelas 2 menangkap peptid antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkan ke sel T penolong. Sel T penolong akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Kemudian mekanisme yang kedua itu ada yang intraseluler. Antigen misalnya virus menginfeksi sel tubuh membentuk MCH kelas 1. MCH kelas 1 menangkap peptida virus dan membawa ke permukaan sel dan memperlihatkannya ke sel T sitotoksik.
CTL akan teraktivasi oleh kompleks MCA kelas 1, peptida virus, dan sel T penolong. CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan membunuh sel yang terinfeksi. CTL tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Demikian untuk mekanismenya. Sekarang faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Pertama ada faktor genetis. Kemudian ada yang fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi. Kemudian ada pajanan zat berbahaya, ada racun tubuh dan penggunaan obat-obatan. Ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai yang pertama itu genetik ya. Untuk genetik, seseorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes mellitus akan berisiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Sedangkan untuk fisiologis, fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain seperti berat badan yang berlebihan, akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga itu ada stres. Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Kemudian stres kronis dapat menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak buruk pada produksi antibodi. Kemudian untuk yang keempat itu ada usia. Misalnya pada bayi yang lahir secara prematur lebih rentan terhadap infeksi daripada bayi yang normal. Kemudian ada hormon bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen, sedangkan pria hormon androgen yang bersifat memperkecil risiko penyakit autoimun. Kemudian yang keenam itu ada olahraga. Jika dilakukan secara teratur akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Kemudian yang ketujuh itu ada tidur. Kadar sitokinin yang sistem kerjanya sangat dipengaruhi oleh pola tidur seseorang. Ketika kadar hormon ini berubah-ubah dapat mempengaruhi imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh akan melemah. Kemudian yang kedelapan itu ada nutrisi, yaitu seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. Kemudian pajanan zat berbahaya, contohnya bahan radioaktif, minuman beralkohol, mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. Yang ke-10 racun tubuh adalah sisa metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh akan mengganggu kerja sistem imunitas. Kemudian penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten sehingga ketika bakteri menyerang lagi maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Kemudian gangguan sistem pertahanan tubuh ada hipersensitivitas atau alergi. Gejala reaksi alergi yaitu gatal-gatal, ruam, mata merah, sulit bernapas, kram berlebihan. Kemudian ada penyakit autoimun, contoh kelainan yang terjadi akibat autoimunitas yaitu diabetes mellitus, myasthenia gravis, Addison disease. Kemudian untuk yang imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya defisiensi imun kongenital dan AIDS. Demikian untuk video penjelasan sistem pertahanan tubuh manusia. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.